Saya nolong pertama karena si Pina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu. Berarti kan Mbak, periksa itu semua hakim saat itu. Periksa itu semua hakim saat itu. Ternyata ada pernyataan baru dari Liga Akbar yang bikin kasus Vina ini menuju jalan terang. Pihak Polda Jabar memanggil kembali Liga Akbar untuk memberikan keterangan. Dan yang mengejutkan, kata kuasa hukum Liga Akbar, ternyata dulu di tahun 2016 Liga Akbar seolah dipaksa menandatangani BAP yang tidak sesuai dengan kronologis yang diketahui oleh Liga Akbar sebenarnya, walaupun sudah beberapa kali menolak. Kalau memang benar yang dikatakan Liga Akbar ini bahwa BAP yang ditandatangani dulu pada tahun 2016 bukanlah kejadian yang sebenarnya, berarti persidangan di tahun 2016 lalu itu hanya menyidangkan skenario rekayasa dong. Kalau benar-benar kejadiannya seperti itu, ada apa dengan penyidik di tahun 2016? Karena katanya Liga Akbar juga meralat beberapa keterangan yang ada di BAP tahun lalu, seperti tidak ada pelemparan dalam kejadian tersebut. Karena pada saat kejadian, Liga Akbar sudah tidak bersama-sama dengan Eki dan Vina. Mereka telah berpisah sekitar jam 7 malam. Tapi dalam keterangan BAP dibuat seolah Liga Akbar masih pergi bersama Vina dan Eki menggunakan motor dan terjadi pelemparan sampai ada kejar-kejaran. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya, kalau Liga Akbar ini tidak bersama-sama dengan Eki dan Vina saat kejadian, kenapa harus dibuat seolah-olah Liga Akbar menyaksikan kejadian tersebut? Dan seperti harus sama dengan pernyataan Aep yang juga katanya sebagai saksi saat itu. Apa maksudnya? Susno Duaji pun meragukan keterangan Aep yang sepertinya berbohong katanya. Lalu siapa orang di belakang Aep yang menyeting semua ini jika Aep berbohong? Penyidikan ini mengarah kepada keterangan seperti yang disampaikan oleh saksi Aep yang jelas berbohong. Dan ketika makin ramai saksi-saksi berdatangan, Aep ini malah seperti menghilang dan tidak ada usaha sama sekali untuk menyangkal tuduhan-tuduhan orang terhadapnya. Yang bikin penasaran lagi, ayah Eki, Ibtu Rudiana, kok sulit sekali untuk diajak berkomunikasi mengenai kasus yang menimpa anaknya ini. Sampai nomor handphonenya pun katanya tidak aktif lagi. Meskipun disindir berkali-kali bahkan oleh Hotman Paris, Pak Rudiana ini tetap memilih bungkam. Dan saat media mencoba mendatangi rumahnya, malah diusir oleh seorang wanita yang berada di rumah Pak Rudiana dengan alasan ada anak kecil di rumahnya dan mereka masih trauma dengan berita-berita tentang bapaknya selama ini. Harusnya Pak Rudiana muncul dan berikan keterangan tentang apa yang diketahuinya selama ini. Yang pertama, agar alur kasus ini semakin terang. Yang kedua, untuk memulihkan nama baik Pak Rudiana sendiri. Karena dengan bungkamnya Pak Rudi, publik malah menjadi berprasangka negatif terhadap Pak Rudiana. Benar begitu kan? Dan di atas keterangan dari kakaknya Saka Tatal yang hadir di persidangan 2016 lalu, dia menerangkan bahwa adiknya sudah berusaha mengatakan yang sebenarnya, tapi hakim selalu mengarahkan ke BAP. Bahkan saksi yang dibawa oleh Saka Tatal pun diragukan keterangannya karena dianggap tidak ada bengkel yang buka jam segitu, tegas hakim dari keterangan kakaknya Saka Tatal ini. Saka ini sudah bercerita awalnya, persis sekarang yang diumumkan
di TV dia sudah cerita saya ada di mana, bersama siapa. Sampai saya hadirkan saksi hidupnya Saka, saya sudah hadirkan. Tetapi pada proses sidang, hakim itu selalu mengarahkan ke BAP. Setiap dia cerita selalu diarahkan ke BAP lagi. Berarti kan Mbak, periksa itu semua hakim saat itu. Berarti maksudnya Saka ini seolah tidak diberi kesempatan untuk menerangkan kejadian sebenarnya versi Saka Tatal. Dan seolah dipaksakan untuk mengikuti dasar BAP, begitu mungkin ya. Dan menurut kuasa hukum Vina atas keterangan dari kakak Saka Tatal saat persidangan 2016 ini, berarti semua hakim yang ada di persidangan tahun 2016 lalu harus diperiksa. Nah, ini benar ya. Sebenarnya beberapa keterangan saksi dan terpidana saat ini banyak yang meralat kesaksiannya di tahun 2016 lalu. Seolah keterangan-keterangan yang beberapa dari mereka berikan adalah atas dasar keterpaksaan karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Nah, ini kan harus diluruskan untuk memulihkan nama baik kepolisian. Karena dari beberapa keterangan ini jelas menyudutkan pihak kepolisian dan hakim-hakim yang menangani kasus Vina di tahun 2016 lalu. Nah, ada lagi yang tidak kalah mengejutkan, yaitu keterangan dari orang yang katanya pertama kali menemukan Vina dan Eki saat mereka sudah tergeletak di jalan, yaitu Pak Suroto. Dan beberapa keterangannya ada kesamaan dengan beberapa keterangan mel-mel yang mengaku menyaksikan kejadian saat itu. Seperti mel-mel bilang, dia yang terakhir menutupi bagian paha Vina dengan jaket XTC, dan Pak Suroto bilang bahwa jaket itu sudah menutupi bagian paha Vina saat dia menemukannya. Terus Pak Suroto juga bilang bahwa saat ditemukan Vina masih bernapas. Nah, ini juga akur dengan keterangan mel-mel. Apa jangan-jangan yang dikatakan mel-mel ini benar dan yang dikatakan Pak Suroto ini benar juga? Pertama karena si Vina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jadi saya yang terakhir nutupin si Vina pakai baju XTC itu. Saya yang nutupin terakhir itu Vina masih ngerespon saya tuh. Vina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Masih bernyawa, Pak? Masih hidup. Perempuannya masih hidup. Karena dari dua orang yang berbeda dan tidak saling kenal dan menerangkan di tempat yang berbeda, mereka justru bisa memberikan keterangan yang sama. Dengan keterangan yang klop ini, harusnya Mel-Mel dan Pak Suroto ini didalami lebih jauh kesaksiannya. Dan tentunya Mel-Mel berarti tahu wajah-wajah para pelaku yang lebih akurat ketimbang Aep jika kesaksian Mel-Mel ini benar-benar kesaksian yang sebenar-benarnya. Ini jalan keluar sebetulnya. Semoga pihak kepolisian juga menyadari tentang adanya kesamaan kesaksian ini, agar mereka berdua dimintai keterangan secara resmi oleh polisi.